لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق كتاب الله وخير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Jemaah sahih ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Telah puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita dan kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Karenanya dalam konteks begini Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk menghitung tapi mensyukurinya. Pada hari yang mulia ini, 20 Zulhijjah 1445 Hijriah, seluruh umat Islam di dunia memperingati hari raya Idul Adha. Saat Zulhijjah 1445 di tahun Islam yang mengakhiri ibadah haji di Arafah, di wukuf di Arafah. Jamaah yang menjalankan haji saat itu berkumpul di Arafah dengan memakai ihram putih sebagai lambang kesetaraan derajat manusia di sisi Allah. Tidak ada keistimewaan antara satu bangsa dan bangsa lain, satu orang dan orang lain, atau satu karyawan kecuali ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali diingatkan kepada kisah seorang Abdullah kasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah puji kecintaannya antara cintanya kepada dia yaitu Nabi Ismail alaihissalam dalam sengaja dan cintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, cintanya Nabi Ismail kepada Allah lebih dari segalanya. Hal ini membuat kita bahkan Nabi Muhammad SAW harus mengambil pelajaran darinya. Allah berfirman, "Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu." Sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim telah memberikan banyak teladan ini. Ada besar pelajaran yang bisa kita jadikan teladan dalam iman kita. Setidaknya ada 4 pelajaran yang terdapat dari kisah Nabi Ibrahim. Pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba dia memerintahkan kepada istrinya agar kemas untuk melakukan perjalanan yang panjang. Pada saat itu Nabi Ismail masih bayi dan belum sapi. Ibrahim alaihissalam kemudian melangkahkan kaki menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan dan rumputan sampai akhirnya tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan dan masuk ke daerah Jazirah Arab. Ibrahim menuju ke sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tempat itu juga tidak ada kehidupan di dalam
Akhirnya Siti Hajar memahami bahwasanya pergi bukan karena cuma sendiri, namun dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengerti bahwa Allah memerintahkan suaminya untuk pergi. Maka kemudian dia bertanya, apakah Allah yang memerintahmu untuk pergi melihat kami? Kita yang benar. Sebagai istri yang salihah dan beriman itu berkata, kami tidak akan bersedia selain Allah bersama kami. Dia telah memerintahkan engkau pergi. Kemudian Ibrahim terus jalan meninggalkan mereka. Subhanallah, sebuah sikap rasa yang luar biasa yang diterapkan guna hajat kepada kita semua. Maka kita sandarkan kepada Allah, niscaya akan dimudahkan semua. Allahu Akbar walillahil hamd. Termasuk hal yang hikmah pelajaran dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar adalah bagaimana beliau mampu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pemahaman yang sempurna. Mereka tidak akan disia-siakan. Bila kita banyak manusia yang frustasi dalam kehidupan ini, atau banyaknya manusia sengsara pun karena sedikitnya nikmat Allah berikan kepada mereka, tetapi karena sedikitnya husnuzon berbesan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nikmat yang Allah berikan lebih banyak daripada siksanya. Oleh karena itu kita harus berbesan kepada Allah. Dan Allah menjelaskan dalam hadis qudsi bahwa Dia sebagai perasaan hamba-Nya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Allah berfirman, aku tergantung pada perasaan hamba-Ku dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam jiwanya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Dan jika ia mengingatku dalam pikirannya, niscaya aku akan mengingatnya dalam pikirannya kebaikan darinya. Dan jika ia mendekat padaku setapak, maka aku akan mendekatkannya kepadaku sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekatkannya kepadaku sedepan. Dan jika ia mendekatku dengan berjauh, maka aku akan menghampirinya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manusia wajib berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun keadaannya. Allah akan berbuat terhadap hamba-Nya sesuai persangkaannya. Jika hamba itu bersangka baik, maka Allah akan memberikan keputusan yang baik untuknya. Jika hamba itu bersangka, maka berarti ia dalam menghendaki keputusan yang buruk dari Allah untuknya. Allah tidak akan menyanyiakan harapan hamba-Nya yang berbaik sangka kepada-Nya. Surah hamba yang bijak adalah mereka yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Jika ia diberi kenikmatan, ia merasa bahwa hal ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak merasa dimuliakan dan kenikmatan seperti dunia tersebut. Jika ia diuji dengan penderitaan atau kekurangan, ia merasa bahwa Allah sedang mengujinya agar ia dapat meraih tempat yang mulia. Ia tidak bersangka dengan mengaku Allah tidak adil atau Allah telah menghinakannya. Kita harus belajar kepada Siti Hajar, walaupun dia seorang wanita yang baru punya anak bayi, dan ditinggalkan suaminya di padang pasir yang gersang, tetapi dia yakin jika ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah pasti akan membantunya. Kisah ini bukan hanya untuk Siti Hajar saja. Kisah ini bukan untuk zaman itu saja, tetapi kisah ini akan terus berulang pada setiap zaman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyanyiakan hamba-Nya dan senantiasa berbaik sangka kepadanya dalam segala hal. Yang kedua, itu menjadi istri yang halal. Setelah itu seorang meninggalkan istri dan anaknya untuk kembali meneruskan perjuangannya berdakwah Allah. Jadi ada menyusui Ismail, sementara dia sendiri mulai merasa kehausan. Panas matahari saat itu menyengat, sehingga terasa begitu mengeringkan tenggorokannya. Setelah 2 hari, air yang di bawah habis, air susunya
mulai menangis karena kehausan. Kemudian sang ibu mengingatkannya sendiri untuk mencari air. Dengan berlari kecil, dia sampai kaki bukit Safa. Kemudian dia naik ke bukit itu. Ditaruhnya kedua telapak tangannya di kening untuk menunjuk pandangan. Matanya dari sinar matahari. Kemudian dia mendekat ke sana kemari mencari sumur manusia kafir atau Kristen. Namun tidak ada sesuatu pun yang tetap pada matanya. Maka dia bergegas turun dari bukit Safa dan berlari kecil sampai di bukit Marwah. Dia naik ke atas bukit itu. Barangkali dari sana dia melihat seseorang, tapi tidak ada seorang pun. Dia hanya turun dari bukit Marwah untuk menempainya. Dia mendapat sungai terus menangis. Tampaknya sampai benar-benar kehausan. Melihat anak seperti itu, dengan bingung dia kembali ke bukit Safa dan naik ke atasnya. Dia ke bukit Marwah dan naik ke atasnya. Dia beberapa kali antara dua bukit Safa dan Marwah dan kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Doa ini yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ada rahasia yang jangan dikupas dari jalan ini, yaitu kesungguhan Siti Hajar dalam mencari di air. Dia berlakukan segala tenaga yang bolak-balik dari Safa dan Marwah. Walaupun bolak-balik dari Safa dan Marwah belum mendapat air, dia terus berusaha. Walaupun akhirnya air itu ada di dekat anaknya sendiri. Ini memberikan pelajaran kepada kita untuk bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki dan menggunakan segala kemampuan yang kita miliki. Karena kita diperintahkan bukan cuma melihat hasil, tapi berusaha dan tenaga yang kita keluarkan. Rasulullah SAW mendidik orang-orang yang bekerja keras. Dilihatkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari. Ketika itu Rasulullah melihat tangan Sa'ad yang melepuh, kulitnya gosong di taman seperti lava terpanggang matahari. Rasulullah bertanya, kenapa kamu? Sa'ad menjawab, wahai Rasulullah, tanganku seperti ini karena aku mengolah tanah dengan cangkul itu untuk mencari nafkah kepada yang menjadi tanggunganku. Seketika itu Rasulullah mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya. Seraya berkata, inilah tangan yang tidak pernah tersentuh oleh api dan neraka. Hikmah dan kisah ini yaitu terdapat tanggung jawab seorang Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari dalam menafkahi anak dan istrinya dengan rezeki yang halal. Tangannya semata-mata berada di jam
bertolong untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin pertama besar hati Ibrahim alaihissalam terutama kuat pada kehidupannya dan menetapkan kepada Ismail. Hati kalau usia dan Ibrahim sudah tua, itulah hendaknya. Juga sebabnya beliau akan mencintainya. Dan Allah hendak menguji kita Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang sangat besar. Maka kalau nanti itu sampai pada pengurusan berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka ketiklah apa pendapatmu?" Dia menjawab, "Hai Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." As-Saffat ayat 105. Renungkanlah untuk ujian yang telah Allah berikan kepada beliau. Bagaimana terkira perasaan Ibrahim alaihissalam pada saat itu? Pergulatan seperti apa kekecewaan di dalam hatinya? Salah besar jika ada yang mengira bahwa tidak ada pergulatan pada diri Ibrahim alaihissalam. Tidak mungkin dia saat itu terbebas dari perbuatan batil. Ibrahim berpikir munafik. Ibrahim membuat jawab seperti itu. Bukan Ibrahim menamakan tingkat beliau mempertanyakan kepada Allah, mengapa? Atau karena apa? Dan orang yang menyukai tidak akan bertanya mengapa. Ibrahim hanya berpikir tentang putranya. Ada harus beliau katakan kepada anak itu sampai beliau hendak membayangkan di atas anak dan sendiri. Ibrahim mengambil jalan yang paling baik, yaitu berkata dan jujur dan menyuruh kepada anaknya. Tadi memilihnya secara paksa. Lihatlah kewaspadaan dan korban Ismail dan ayahnya Ibrahim. Mereka berlomba untuk mendapatkan cinta Allah. Mereka berlomba untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Walaupun yang dikorbankan adalah diri Ismail. Allahu Akbar. Jawab sahih dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita, bahwa saat ini kita sedang diajari oleh seorang anak keadaannya, terutama benar korban Allah dan segala hal di hidup ini. Kata korban dalam bahasa Arab berarti mendekatkan diri. Dalam diri Islam dikenal dengan al-uluhiyah. Sebagai ulama mengatakan an-nahar, sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an. Pasal yang maka dikatakan salah karena kaum dan berkorban. Tetapi pengertian korban bukan sekadar menyembelih binatang korban dan dagingnya kemudian disedekahkan kepada miskin. Tetapi secara filosofis mana korban meliputi aspek yang lebih luas. Dalam konteks sejarah, di mana umat Islam menghadapi berbagai cobaan, mana korbanan amat luas dan mendalam. Sejarah para nabi hingga Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang berjuang menegakkan Islam di muka bumi ini membuat korbanan. Setiap nabi dan para sahabat ternyata harus dibayar dengan korbanan dan sama besar yang diderita oleh umat Islam di muka ketika itu. Umat Islam disiksa, ditindas dan tindak keji dari kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW pernah dilempar dan batu oleh Rutai yang ada oleh Ibu. Ketika lain beliau berjudi dan khusus kontak Abdullah dalam penjara memperlakukan beliau dengan sangat kasar dan kejam. Para sahabat seperti tidak begini dan batu besar yang panas dengan kesehatan matahari. Yasir di pantai dan seorang ibu bernama Umayyah ditusuk kemauan beliau dengan jembatan rumah. Tak hanya itu masyarakat Mekah ketika juga di
مسلما ولا تجعل